Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi ini walhamdulillah kita bisa mengadakan acara perdana kita, yaitu ngopi ya, ngopi bareng dan sambil kita tanya jawab. Dan semoga acara-acara seperti ini kita akan terus bisa adakan. Kemudian selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas agamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mengingat waktu kita sudah semakin menuju ke siang, ya kita akan langsung masuk ke acara inti kita. Kita masuk ke acara kita. Pertama nanti ada tausiah dari Ustadzuna Ustadz Abdullah. Kemudian setelah itu kami buka sesi tanya jawab ya. Antum silahkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, dan kami minta nanti kalau seandainya yang ingin bertanya tidak usah sungkan, langsung maju ke depan karena kita semua ikhwah bersama-sama. Silakan langsung maju ke depan karena qadarullah mic-nya juga kabelnya terbatas ya panjangnya. Jadi nanti antum kalau seandainya ada pertanyaan bisa langsung datang ke depan. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh tim panitia, kami ucapkan jazakumullahu khairan walhamdulillah atas usaha antum semua sehingga acara ini terlaksana ya. Maka kami mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga antum mendapatkan balasan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala atas usaha antum sehingga acara ini terlaksana. Dan supaya tidak terlalu panjang, kami serahkan langsung kepada pemateri Ustadzuna Ustadz Abdullah. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah al-ikhwah, bapak-bapak dan saudara-saudara, serta para pemirsa yang menyaksikan kegiatan ini, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Zat yang telah banyak mencurahkan nikmat dan kebaikannya kepada kita. Zat yang telah banyak memberikan segala kemudahan untuk kita, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama duduk berkumpul dalam sebuah kegiatan yang baik, yang semoga kita bisa mendapatkan pahala dan keutamaan dari apa yang kita lakukan di pagi hari yang berbahagia ini. Para hadirin, para ikhwah, bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tema kita terkait dengan tanya jawab Islam. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan sedikit tausiah sebagai nasihat buat kita, saya pribadi dan kepada saudara-saudaraku seluruhnya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari di saat manusia sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Ini hadis yang sangat agung dan sangat mulia. Di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibadah-ibadah yang sangat agung yang menjadi sebab masuk ke dalam surga, negeri kemuliaan, negeri yang manakala seseorang memasukinya maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga. Bayangkan, disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga nanti itu mendapatkan kenikmatan sama seperti raja yang ada di dunia, kemudian ditambah 50 kali lipat lagi. Itu yang paling rendahnya dari derajat penghuni surga. Kira-kira bagaimana yang paling tingginya? Yang paling tingginya itulah yang difirmankan oleh Allah dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di dalam surga, yang mana kenikmatan itu tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Karena begitu nikmatnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga. Itulah Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus
kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga-surga. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Kekal mereka di dalamnya, dan mereka tidak mengharapkan tempat berpaling darinya. Para hadirin, ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk bisa meraih surga harus ada iman, harus ada amalan yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, kata Allah, yang telah dijanjikan kepada kalian disebabkan oleh amal yang kalian kerjakan. Maka para hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru di dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, untuk mengingatkan diri kita bahwa kita ini manusia, kita ini makhluk yang banyak kekurangannya, kita ini makhluk yang sering lalai, sering lupa. Makanya dinamakan manusia. Sebagian ulama mengatakan summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia, kenapa? Karena sifat pelupanya. Makanya konon katanya manusia itu berasal dari bahasa Arab, dari kata man nasya. Man nasya, jadi manusia. Man nasya dalam bahasa Arab artinya orang yang sering lupa. Makanya manusia ini butuh diingatkan. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk mendapatkan peringatan. Jangan pernah bosan untuk mendapatkan siraman-siraman rohani. Jangan berkata, sedikit-sedikit kajian, sedikit-sedikit ceramah lagi. Karena memang kita ini manusia yang butuh untuk itu. Kita butuh mendapatkan ampunan Allah, butuh mendapatkan rahmat Allah, butuh mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dan di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 4 amalan, yang amalan ini kalau kita kerjakan bisa menjadi sebab masuk surga. Jadi kita pengajiannya ini santai. Ada yang bilang sersan. Apa sersan itu? Serius tapi santai. Nah, jadi tidak usah terlalu serius juga. Sambil minum kopi gitu. Nah, supaya tidak terlalu tegang. Ini beda dengan kajian-kajian yang lain. Tapi sempat saya serius tadi juga. Iya. Jadi kita bawa lebih santai lagi. Nah, jadi di dalam hadis dikatakan 4 amal yang bisa menjadi sebab kita masuk surga. Yang pertama kata Nabi tadi, afsyus salam, tebarkan salam. Dan ini sudah menjadi syiar agama kita. Kaum muslimin ketika bertemu, di antara hal yang hendaknya mereka syiarkan ucapan salam. Ketemu dengan saudaranya, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Itu salamnya orang-orang Islam, tahiyahnya umat Islam. Dan ternyata amalan yang biasa itu, ringan itu, ternyata subhanallah bisa menjadi sebab
kita dimasukkan ke dalam surga. Dan ini lebih diperkuat di dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian ini tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Nabi, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah kutunjukkan kepada kalian akan suatu amalan yang kalau kalian kerjakan, kalian akan saling cinta mencintai sesama kalian? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara sesama kalian. Iya. Makanya mengucapkan salam itu hukumnya apa? Hukum asalnya mengucapkan salam apa? Sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Wajib kifayah. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah dalam Quran, apabila kalian diberikan tahiyyah, yaitu salam penghormatan, ucapan assalamualaikum, maka balaslah dengan yang serupa, balaslah dengan yang lebih baik lagi, atau minimal balas dengan yang serupa. Jadi kalau ada orang misalnya mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya jangan waalaikumsalam. Ini tidak membalas dengan yang semisal. Kalau yang semisal bagaimana? Ya balas dengan lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sama kata ulama. Jangan misalnya ada orang salamin kita dengan suara jelas lantang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun menjawab salam. Ini tidak semisal ini. Tidak menjalankan ayat itu. Nah, ini diantara adab-adab ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ucapkan salam. Jangan salah, amal kecil ternyata bisa memasukkan kita ke dalam surga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa'at'imut ta'am, beri makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini dari amal kedua yang bisa menjadi sebab kita masuk surga. Beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah dengan makanan. Ini dari amal dan akhlak seorang muslim yang luar biasa. Dan semua yang kita sedekahkan, apapun itu, Allah pasti akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan kata Allah, maka pasti Allah akan ganti itu. Dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Hanya ingat, kalau kita memberi makan kepada orang harus ikhlas. Itu syaratnya supaya kita bisa mendapatkan ganjaran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini memberikan makanan hanya untuk mengharapkan wajahnya Allah. Kami tidak menginginkan balasan agar kalian membalas pemberian kami, tidak. Bahkan jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak. Jadi kalau ada orang memberi, ya, kemudian dia ngomel, ini orang sudah dikasih, minimal terima kasih lah. Terima kasih pun tidak dia ucapkan. Nah, ini masih ada sesuatu dalam niatnya ini. Kita yang memberi jangan harapkan itu. Walaupun sebaliknya adab orang yang diberi, ia berterima kasih. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Kalau kalian tak mendapati sesuatu yang bisa kalian balas dia, maka ucapkan, doakan dia. Minimal kita bilang apa? Jazakallahu khairan.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ringkas saja. Yang ketiga, wa at'imut ta'am wasilul arham. Sambunglah hubungan tali silaturahim. Ingat ya, menyambung hubungan tali silaturahim awalnya terputus, kemudian dia sambung. Bedakan dengan balas budi. Balas budi itu bagaimana? Balas budi itu ketika ada orang yang menyambung dia, ya dia balaslah. Kalau tidak ada yang nyambung, dia tidak mau mulai menyambung. Nah, ini bukan menyambung silaturahim namanya. Itu baru balas budi. Menyambung itu kata ulama awalnya terputus, kemudian dia sambung. Dan ingat, menyambung silaturahim pahalanya besar. Memutuskan tali silaturahim dosa besar. Sampai Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Maka ini dari nasihat Nabi yang ketiga, amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Ini menjadi tambahan salat bagi kita. Salat malam, salat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di malam hari, di sebagian malam kata Allah, maka bertahajudlah, lakukan qiyamul lail, lakukan salat malam. Itu sebagai tambahan salat bagi kamu. Asa rabbuka ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Keutamaannya apa? Allah kelak akan membangkitkan kamu ke dalam kedudukan yang sangat terpuji. Maka qiyamul lail merupakan da'bus salihin. Sifatnya, cirinya, kebiasaannya orang-orang soleh. Lakukan qiyamul lail, maka itu akan menambahkan kemuliaan kita. Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil laili. Wahai Muhammad, ingatlah baik-baik kemuliaan orang beriman itu manakala mereka tegak di malam hari melaksanakan qiyamul lail. Ini yang kita berusaha upayakan dari hal-hal yang bisa melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang termulia. Ini 4 amalan yang bisa menjadi sebab orang masuk surga. Siapa yang bisa ulangi? Dapat hadiah. Ada hadiahnya dari panitia. Panitia gimana? Mungkin baru boleh kita siapkan hadiah ini. Baik. Siapa yang bisa ulangi? 4-4-nya. Baik, jazakallah khair. Masyaallah. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Boleh baca, Ustaz? Lah, Mas. Nama dulu, Pak. Biar kita kenal. Ya. Kenalkan orang baru. Yang pertama Abu Ihsan. Abu Ihsan. Alhamdulillah agak jauh dari Labanan. Masyaallah. Asli Bekasi, baru sebulan kan sini. Alhamdulillah baru nemu saudara-saudara semangat. Insyaallah. Jadi pertama, jawab yang pertama tadi, sebarkan salam. Kedua, sedekah. Infak. Kemudian 3, mana? Udah putih semua. Menyambung tali hubungan silaturahim yang telah terputus dan yang mulai. Yang mulai. Gimana, Ustaz? Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ada hadiahnya? Insyaallah. Baik. Kopi. Berapa umurnya Abu Ihsan? Alhamdulillah baru 65. Baru 65. Baru 65 ya. Luar biasa. Baru 6 tahun pensiun. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Kita muda barangkali di sini. Masyaallah. Luar biasa.
Jazakallah. Jadi gimana Ustaz? Betul ya jawabannya? Ya, betul jawabannya. Jadi 4 amal yang tadi disebutkan oleh Nabi sebagai amal yang bisa menjadi sebab masuk surga. Yang pertama menebarkan salam, yang kedua bersedekah dengan makanan, ya, dan yang ketiga menyambung silaturahim, yang keempat sholat di malam hari qiyamul lail. Ya, jazakumullahu khairan. Baik. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Jadi di sini kita sambil santai, sambil ngopi, sambil tanya jawab. Jadi teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah pekerjaan atau masalah yang lain yang ingin ditanyakan, mungkin di saat kajian kita belum sempat untuk bertanya, mungkin bisa pada saat ini kita manfaatkan waktunya untuk tanya jawab. Ya, jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan kalau yang pengen bertanya boleh maju ke depan biar sambil perkenalkan diri ya kita saling ta'aruf ya, saling perkenalan namanya siapa, dari mana, kemudian silahkan ajukan pertanyaannya. Ya, kita harus terlalu sungkan ya, jangan gara-gara malu pertanyaan-pertanyaan jadinya malah hilang semua. Ya, silakan kami berikan waktu untuk teman-teman. Awalnya dulu. Ada nih? Angkat tangan ya, silakan maju Pak. Monggo Pak. Masya Allah. Ini kayaknya sudah lama terpendam ya Pak. Kedua siapa? Izin dibongkar. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaannya, Nama dulu antum Pak. nama Abu Thorik, tinggal di Murjani 2. Kemudian pertanyaannya pertama, bagaimana sikap kita apabila ditakdirkan diberikan pemimpin yang kafir? Kemudian yang kedua, apakah di dunia kerja itu kan kita punya atasan yang punya hak-hak sebagai atasan, apakah itu mereka bisa disamakan dengan ulil amri yang punya hak-hak sebagai ulil amri juga yang harus kita mengikuti? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu kita beberapa kali kita ada umroh itu ada kawan saya dari organisasi sebelah itu menanyakan atau mengkritisi istilah asatizah. Menurut infonya, karena nggak paham tentang bahasa Arab, minta diluruskan bahwa asatizah itu sebenarnya untuk yang jamak pusat-pusat yang perempuan. Kalau yang jamak untuk yang laki-laki kita asatiz. Nah, kita tolong diluruskan. 3 itu aja. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Itu ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu tadi, bagaimana kalau seandainya kita ditakdirkan dengan pemimpin orang kafir, bagaimana sikap kita? Apa kemudian yang kedua, ini langsung diborong ini. Tapi enggak ya, insyaallah ya. Masih yang lain ada lagi ya? Insyaallah, siap-siap. Jadi yang kedua tadi apakah sama hukumnya ketaatan kita sama pemimpin perusahaan dengan ya sama ya hukumnya antara pemimpin perusahaan dengan ulil amri pemerintah kita. Yang terakhir dengan masalah bahasa Arab Ustaz. Ya, ini bisa dikeluarkan nanti Ustaz. Balagohnya mungkin ya. Ya, ini kita langsung jawab atau kita buka langsung tanya soal lagi lain? Mungkin ditanya jawab dulu. Maksudnya aku jawab langsung? Ya. Jawab dulu kan? Ya. Baik, kita jawab dulu ya teman-teman ya. Baru kita buka lagi. Barakallahu. Ya, fadhal Ustaz.
Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan atas pertanyaan yang tadi masuk. Jadi saudara yang mulia menanyakan tentang beberapa pertanyaan. Insyaallah kita jawab sesuai dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, yakni sikap kita bila misalnya ditakdirkan ada pemimpin yang kafir. Ya, pertama kita berharap semoga itu tidak terjadi, tentu saja. Itu harapan kita. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang muslim, yang beriman, pemimpin-pemimpin yang saleh, yang peduli dengan rakyatnya. Itu tentunya harapan kita. Sehingga dalam hal ini seharusnya seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan para pemimpinnya. Makanya dari hal yang diingatkan oleh para ulama kita, di dalam doa itu kita itu hendaknya tidak hanya terfokus untuk diri kita sendiri, tapi terkadang ada doa-doa yang kita panjatkan untuk yang lain, yang terkadang kemaslahatannya jauh lebih besar. Makanya disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan, diriwayatkan dari imam-imam yang lainnya, bahwa beliau pernah mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sarraftuha illa lil umar." Kata beliau, seandainya saya punya doa yang mustajabah, maka niscaya saya tidak akan berikan doa saya tersebut kepada siapapun kecuali untuk penguasa, untuk ulil amr. Kenapa begitu? Andaikan ada doa mustajabah beliau tidak peruntukkan untuk dirinya atau untuk keluarganya, tapi justru untuk pemimpinnya, untuk penguasanya. Ditanyakan hal tersebut kepada beliau, ternyata beliau mengatakan, ya, karena memang ya, dengan baiknya pemimpin, maka itu akan menjadi kebaikan semua pihak. Karena baiknya rakyat, baiknya pemimpin, baiknya rakyat. Makanya masyhur dari ucapan para ulama kita bahwa pemimpin itu adalah cerminan bagi rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Dan pemimpin yang baik terlahir dari rakyat yang baik. Makanya yang menjadi fokus kita adalah doakan pemimpin kita. Bukan malah kita caci maki, bukan kita malah jelekkan mereka. Nah, ini diantara manhaj ahli sunnah wal jamaah. Iya. Maka ini yang menjadi harapan kita tentu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau misalnya ditakdirkan ada pemimpin yang kafir, ya, ini bagaimana? Nah, pertama, ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahnya seorang pemimpin itu manakala dia adalah seorang muslim, manakala dia adalah seorang mukmin, memimpin kaum mukminin. Maka tidaklah sah kepemimpinan ketika yang menjadi pemimpin tersebut adalah seorang yang kafir. Ya, tentunya maklum bersama kita, ya, apa yang dulu sempat viral, surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 51. Nah, itu kan jelas sekali bahwa pemimpin yang diterima itu adalah pemimpin dari seorang muslim, seorang mukmin. Terlebih kalau misalnya di tempat kita, di masyarakat kita yang memang mayoritasnya adalah pemimpin yang muslim.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun ketika memang ditakdirkan seperti itu, ya, apakah kita diperbolehkan untuk kudeta, keluar dari ketaatan? Para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh untuk melakukan hal yang demikian, ya. Tidak boleh untuk melakukan pemberontakan, hal-hal yang ya, berbau anarkis dan semisalnya, kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat yang ketat disebutkan oleh para ulama. Nah, diantaranya bahwa kemaslahatan yang didapatkan dari hal tersebut jelas, kemudaratannya tidak ada, ataupun kalau ada kecil. Nah, tapi kalau ternyata kemudaratannya jauh lebih besar, tertumpah darah kaum muslimin, mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka tetap haram untuk mengkudeta pemerintah seperti itu. Terus bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita bersabar. Itulah yang pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang seorang pemimpin yang sangat kafir dan sangat zalim. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun luar biasa kezalimannya, kekafirannya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel diperintahkan untuk keluar. Ketika masih bersama dengan Fir'aun, di bawah pemerintahan Fir'aun, mereka disuruh untuk bersabar. Karena mau melawan tidak ada kekuatan. Ya. Ini yang terjadi, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Apa kekuatan? Nah, kalau misalnya seseorang mau melakukan pemberontakan, jikalau jelas-jelas pemimpinnya kafir misalnya, jangan sampai cuman sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan saja. Ya, harusnya kita melihat pemimpin kita, bertanya kepada alim ulama terkait dengan hal tersebut. Bukan serta-merta kita menuduh pemimpin kita kafir misalnya, hanya dikarenakan melakukan kezaliman. Ini tidak boleh. Nah, Bani Israel disuruh bersabar dengan kepemimpinan Fir'aun, sehingga Allah menangkan mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bima sabaru. Bani Israel dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun, pemimpin yang kafir itu, dengan sebab kesabaran mereka. Maka itulah yang kita lakukan, kita bersabar sambil tetap optimis, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, itu mungkin jawaban kami dari pertanyaan yang pertama. Iya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, yakni di dunia kerja ada atasan, ya. Apakah itu sama dengan ulil amr? Jawabannya secara ringkas tidak sama tentunya. Iya, ulil amr yang kita maksudkan ada ketaatan di situ, yang Allah firmankan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amr di antara kalian. Nah, ulil amr yang dimaksudkan di sini, ya, adalah penguasa, pemimpin yang sah. Imam Ahmad mengatakan, siapa pemimpin itu? Siapa penguasa itu? Ya, yakni seseorang yang kalau masyarakatnya ditanya siapa pemimpin kalian, maka dia menunjuk pemimpin kami adalah ini. Nah, itulah pemimpin yang sah. Nah, sementara atasan di tempat kerja, ya, di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, itu bukan ulil amr. Lah terus nggak usah ditaati, Ustaz? Enggak, ditaati juga. Cuman ketaatan sama mereka tidak sama porsinya dengan ketaatan kepada ulil amr. Kalau ketaatan kepada ulil amr ini bersifat wajib, harus kita jalankan ketundukan kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Adapun ketaatan kepada atasan kerja itu hanya sebatas sifatnya ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Jadi tentunya beda antara ulil amr dengan
bos misalnya, atau atasan kita, pemimpin kita di sebuah tempat kerja. Nah, tentu tidak sama. Ketaatan tetap cuman sebatas ta'awun, ya, saling tolong menolong agar usaha, ya, kerja yang kita bekerja di situ bisa tercapai dengan baik. Maka itulah gunanya ada pemimpin di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, dan seterusnya. Nah, ini mungkin jawaban dari pertanyaan yang kedua. Adapun yang ketiga, tadi ada istilah bahasa Arab, ya, yakni istilah asatidah. Istilah asatidah yang itu kita ambil jamak dari ustadzun, ya. Ada yang mengkritik, lah itu kan harusnya asatid, ya. Asatid. Nah, ini kalau sedikit kita belajar bahasa Arab, ya, memang dalam bahasa Arab itu ada istilahnya jamak, dan jamak itu ada 3, Pak. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu itu. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Nah, kalau asatid atau asatidah itu dari jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, sekarang kalau ustad itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Kalau di jamak, apakah dengan asatid atau asatidah? Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelirunya dari sisi tadi sebenarnya. Kalau dia sebutkan dalam bentuk muannas salim, ya mungkin kan, ya ini tak marbutohnya di situ diperuntukkan kepada muannas. Tapi tidak selamanya ada muannas dengan tak marbutoh itu menunjukkan bahwasanya itu berlaku untuk perempuan saja, tidak. Nah, disebutkan di dalam kamus-kamus besar para ulama bahwa kata tunggal ustadzun itu bisa dijamak dengan jamak taksir, bisa dengan jamak dengan asatid, ya, asatid bentuk mafa'il kalau wazannya, bentuk mafa'il asatid, ya, dengan ya kemudian dal terakhirnya. Dan bisa juga dijamak dengan ada tak marbutohnya, yaitu asatidah. Itu tidak masalah yang seperti itu. Jadi mau dibilang asatid benar, mau dibilang asatidah juga benar. Ya. Jadi demikian yang bisa kami jawab. Jadi itu kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin teman-teman sedikit paham akan hal tersebut, dan kita kembalikan kepada kamus-kamus besar para ulama dalam kamus-kamus bahasa Arab seperti itu. Nah, wallahu alam, mungkin itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan yang diajukan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga Pak Yogi bisa puas dengan jawabannya. Ini Ustaz, ada pertanyaan juga nih dari saudara kita yang di luar. Ini sudah masuk dari malam, ya. Mungkin kita bisa angkat beberapa pertanyaan. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita bersedih dan menangis ketika tertimpa musibah? Bolehkah kita bersedih atau menangis ketika tertimpa musibah? Ya manusiawi, Pak. Orang kehilangan HP sedih lah, ya kan? Atau ada bahagian dari dunianya hilang, sedih, itu wajar. Kena musibah bersedih, itu wajar. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersedih ketika meninggal putranya Ibrahim. Sampai kata Nabi apa? Dalam sebuah hadis kata Nabi, innal aina la tatma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa innana bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya air mata berurayan, hati pun bersedih. Namun kami tidak berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Roh kami. Dan sungguh kami, wahai Ibrahim, berpisah denganmu, kami sangat sedih. Jadi Nabi saja ditimpa musibah itu bersedih, ya. Jadi kalau sekedar bersedih, menangis, itu manusiawi, wajar. Yang tidak wajar itu kalau meratap.
Nah, itu tidak boleh dalam agama kita. Meratap itu bagaimana? Menangis dengan meraung-meraung, menangis sambil menampar-nampar pipi, mencobek merobek kerah baju, ya. Membanting-banting barang. Nah, ini meratap yang seperti ini. Itu tidak boleh. Nabi SAW ingatkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap disebut wanita. Kenapa? Karena kebanyakannya yang melakukan wanita. Kalau laki-laki yang melakukannya lebih kena lagi. Laki-laki cengeng. Maksudnya meratap seperti ini tidak boleh. Kalau sekedar menangis, ya wajar itu. Laki-laki pun bisa menangis. Cuman kalau sampai meratap, nah ini bukan laki-laki. Iya. Jadi disebut perempuan karena yang paling banyak melakukannya perempuan. Kalau mereka ini tidak bertaubat sebelum matinya, kata Nabi, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan memakai baju dari ter, aspal panas, dan mantel dari penyakit kudis. Nauzubillah. Menunjukkan meratap itu dosa besar. Jadi bedakan ya. Kalau menangis, bersedih, boleh. Yang tidak boleh apa? Meratap itu tidak boleh. Dan kewajiban kita kalau ada musibah adalah bersabar. Nah, orang-orang yang tatkala ditimpa musibah, mereka mengatakan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang kalau mereka ditimpa musibah itu orang sabar. Mereka mengucapkan kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian ini yang bisa kami jawab. Baik, ada pertanyaan? Ya, monggo. Ya, perkenalkan dulu nama antum, kemudian silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya kegiatan seperti ini menjadi sarana buat kami untuk bisa bertanya langsung ke Ustadz, karena kadang kita berkali-kali melalui WA itu kadang tertulis ya sering dan terjawab. Alhamdulillah. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri biar lebih kenal lagi. Ana Abu Ashar atau Haslanuddin, tinggal di Murjani 2. Apa Ustaz yang mau saya tanyakan seputar sholat berjamaah di rumah dengan anak dan istri ketika hujan deras, yang mana hal tersebut kita tidak bisa memungkinkan untuk ke masjid. Yang saya mau tanyakan, apakah kita melakukan iqomah, dan yang kedua, apakah makmum tersebut istri dan anak kita juga mengeluarkan suara yang jahar untuk amin. Dan yang kedua Ustaz, ada juga anjuran kita untuk sholat ke masjid yang terdekat dengan rumah kita. Akan tetapi kita mengetahui di masjid tersebut mungkin bacaan imamnya kurang baik, atau situasi suasana dalam masjid juga tidak membuat kita lebih baik beribadah atau khusyuk. Apakah kita ke masjid yang lebih jauh itu lebih baik atau bagaimana pandangannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi mempertanyakan tentang sholat di rumah ya Ustaz ya. Kemudian tentang sholat yang dekat masjid kita, kalau seandainya dekat rumah kita, kalau seandainya bacaannya kurang fasih, ini emang sakit ya. Masalah umum ya Ustaz. Kalau kita jauh dikatakan ekstrim, tapi kita kalau di belakangnya ini bagaimana ini Ustaz? Mungkin bisa kita anukan, ini kayaknya masalahnya ini pada umuman ini sudah ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaan dari saudara yang mulia. Beliau menanyakan 2 pertanyaan. Insya Allah dengan memohon pertolongan kepada Allah kita jawab. Yang pertama tadi terkait dengan
sholat di rumah berjamaah karena ada udzur hujan. Ya. Dimaklumi bahwa sholat berjamaah di masjid khususnya bagi laki-laki ini dari perkara yang sangat ditekankan. Bahkan banyak dari para ulama yang berpendapat hukumnya wajib bagi laki-laki. Iya, sebagian ulama mengatakan tidak seperti itu, tapi tidak sedikit ulama yang mewajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kecuali kalau memang ada udzur. Kalau memang ada udzur, ya, ada halangan seperti yang tadi disebutkan, memang kita diperbolehkan sholat di rumah. Dan kalau memang kita mengerjakannya di rumah dan kita mampu berjamaah, maka itu yang terbaik. Karena sholat berjamaah itu jauh lebih utama daripada sholat sendirian. Maka apa yang dilakukan dengan mengumpulkan keluarga, sholat bersama istri, bersama anak, itu sangat bagus. Selain dari satu sisi kita menambah pahala ketimbang sholat sendirian, di sisi lain juga bisa menjadi ta'lim bagi keluarga kita, bisa menjadi pengajaran bagi keluarga kita. Dengan kita menjadi imam, kemudian didengarkan oleh anak kita, oleh istri kita, dan di situ nampak karena memang pemimpin rumah tangga itu adalah suami. Ya. Nah, itu lebih sempurna manakala mereka bisa menjadi imam, ya, dan bisa membaca untuk mereka ayat-ayat Al-Quran yang mana diharapkan itu bisa menjadi rahmat untuk mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya di saat kita sholat di rumah bersama keluarga karena udzur tadi, terus kita bacaannya bagaimana? Apakah dijaharkan, ya, atau disirkan? Terus ucapan aminnya bagaimana? Tentu dimaklumi bahwa sholat itu ada dua. Ada sholat jahriyah, yaitu sholat untuk khusus 5 waktu, tentunya dimaklumi, subuh, maghrib, dan isya. Dan ada sholat sirriyah yang bacaannya dilirihkan, dipelankan. Nah, ini khusus sholat zuhur dan sholat asar. Ya. Nah, adapun kalau sholat zuhur dan asar yang memang bacaannya disirkan, ya, maka tentu saja bacaan itu dilirihkan. Nah, berbeda kalau sholatnya sholat jahriyah, maka sholat jahriyah itu bacaannya dijaharkan. Bacaannya dijaharkan, yakni diperdengarkan. Ya, apalagi kita sebagai imam, tentunya kita perdengarkan bacaan kita. Ya, bacaannya kita perdengarkan. Berbeda kalau sholat sirriyah, memang bacaannya dilirihkan. Dilirihkan itu bagaimana? Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dilirihkan itu minimal lisan bergerak. Ya, minimal lisan bergerak. Dan ada pendapat yang lain, dan ini madhabnya Imam Syafi'i, itu minimal harus ada suara yang keluar, suara yang kita dengarkan untuk diri kita. Di madhab Syafi'i itu harus begitu, karena mereka katakan kalau yang namanya lafaz itu mesti ada sautun, ada suara yang keluar, mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah, yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu baru dinamakan lafaz. Kalau tidak, maka tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Nah, sekarang dengan ucapan amin dalam sholat jahriyah tentu saja. Kalau sholat sirriyah kan aminnya juga dilirihkan sama. Kalau dengan sholat jahriyah gimana? Ya, dimaklumi di masjid-masjid aminnya dijaharkan. Kalau kita sholat mengimami diri di rumah kita, dijaharkan aminnya? Jawabannya na'am, dijaharkan. Nah, dan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza yaqulul imam idza qala al imam ghairil maghdubi alaihim, ya, waladhdallin faqulu amin. Apabila imam kalian berkata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, kata Nabi, ucapkanlah dengan suara yang jahat, ucapkanlah amin, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Jadi bacaannya tetap dijaharkan, aminnya juga apa? Dijaharkan. Iya. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Nah, perempuan juga karena dia sifatnya bersama-sama keluarganya, maka tidak masalah untuk dia jaharkan. Berbeda kalau misalnya wanita, ya, di masjid misalnya, dia khawatir kalau dia mengangkat suaranya bisa menimbulkan fitnah, maka tidak masalah dia mengucapkan amin, ya, tidak terlalu menjaharkan, tidak terlalu mengeraskan bacaannya.
Ya itu kalau wanita. Tapi kalau di rumahnya ya bersama keluarganya maka tidak ada masalah kalau dia pun aminnya dengan menjaharkan. Wallahu a'lamu bishawab. Itu pertanyaan pertama. Iqomahnya. Ya. Tadi tambah iqomah. Apakah wajib? Taib, ya, barakallahu fiik. Azan dan qomatnya juga ya. Iqomah saja. Iya, kalau azannya jelas ya. Azan kalau ini saya tambahkan aja. Kalau azan gimana? Apakah disyaratkan kita juga azan? Jawabnya iya. Azan juga disyariatkan. Walaupun di masjid sudah azan Ustaz. Nah, walaupun di masjid sudah azan. Ya, walaupun di masjid sudah azan, kita boleh tetap azan di rumah kita. Itu yang pertama. Kemudian qomatnya bagaimana? Dijaharkan atau tidak? Naam, dijaharkan juga. Ya, karena yang namanya iqamah dari kata aqama yuqimu iqamatan, yang maknanya untuk menegakkan sholat, dan itu harus dengan apa? Harus dengan tanda, dan pertanda yang menunjukkan bahwa sholat telah ditegakkan adanya iqamat. Dan itu tidak mungkin dengan bisik-bisik ya kan, atau dengan suara yang lirik. Itu mesti dengan suara yang dijaharkan. Maka iqamatnya pun dilakukan dan dijaharkan juga. Kalau tanpa azan sah juga. Kalau tanpa azan langsung iqomah apakah tetap sah? Nah, sah juga. Karena yang namanya qomat itu kata para ulama hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau sudah ditegakkan oleh sebagian orang, yang lainnya gugur. Jadi kalau misalnya langsung mau qomat saja boleh enggak Ustaz? Jawabnya boleh. Ya, tapi kalau mau azan juga diperbolehkan dan itu sunnah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Yang kedua apa tadi? Yang kedua masjid. Kalau apa? Sholat di masjid di sekitar kita itu barakahnya kurang. Barakallahu fiik. Jadi terkait dengan masalah kita ya, ketika kita sholat di masjid dekat rumah kita, ternyata mungkin masjidnya ya dari sisi kita lihat mungkin imamnya bacaannya kurang menurut kita ya kan, atau mungkin pada sebagian masjid yang dekat dengan rumah kita ternyata tidak kurang mengamalkan misalnya ajaran-ajaran Nabi, tuntunan Nabi, sunnah-sunnah Nabi terkadang ya. Sementara ada masjid yang mungkin cukup jauh ya, tapi lebih imamnya mungkin lebih bagus bacaannya ya, atau mungkin jamaahnya lebih banyak menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini bagaimana? Ya, ini masalah diajukan oleh kepada para ulama kita. Ya, banyak sudah jawaban-jawaban para ulama terkait dengan hal tersebut. Ya, pada intinya ya, kalau misalnya kita ada masjid dekat rumah kita, maka selayaknya tuh tidak kita tinggalkan. Kita tetap sholat di situ. Ya, karena maslahatnya lebih banyak. Nah, kita melihat mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai, maka kita minimal kita bisa menerapkan sunnah itu pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, maka para ulama mengatakan jangan tinggalkan masjid dekat rumah kita. Cuman bukan artinya kita tidak boleh ke masjid yang jauh. Ya, jadi larangan untuk jangan meninggalkan masjid dekat rumah kita bukan artinya setiap kali kita mau sholat di masjid itu terus. Ya boleh saja kita misalnya ya beberapa kali sholat di masjid lain yang jauh, yang lebih dekat kepada sunnah misalnya, tidak ada masalah. Tetapi masjid dekat rumahmu jangan kau tinggalkan. Intinya itu. Bisa dipahami ya? Jadi intinya itu, jangan tinggalkan masjid dekat rumah, tetap kita datangi ya, supaya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat di situ. Ini maslahat yang kita dapatkan, yang kita inginkan. Ya, kalau misalnya antum tidak pernah sholat di dekat masjid dekat rumah antum, orang akan berbicara, ini orang sholat kemana masjidnya ya kan? Nah, bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kecurigaan dan seterusnya ya. Maka jangan ditinggalkan masjid dekat rumah kita, sekalipun bukan artinya tidak boleh kita sholat di tempat atau di masjid yang jauh ya, sesekali untuk kita dekat dengan saudara-saudara kita, bergabung dengan jamaah-jamaah yang ada di sana. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, Apa Ustaz? Terkait pertanyaan kedua tadi, hukum untuk ini perlu diperkenalkan satu lagi. aman aja. Iya, langsung. Aman aja yang Tanya. terkait apa hukum kita mengaminkan misalnya baca di masjid yang dekat itu,
Al-Fatihahnya mungkin nggak sesuai dengan bacaan-bacaan yang benar. Nah, yang benar Ustaz hukumnya. Baik. Iya. Kalau berkaitan dengan bacaan imam ya. Ini sebenarnya beliau sebenarnya lebih anu daripada saya ini. Karena berkaitan dengan masalah tajwid ya kan. Nah, beliau ini Masya Allah Ustaz Muhammad Abu Hasan ya tentunya yang lebih paham terkait dengan masalah ini. Tapi antum yang diminta Ustaz. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Ya sedikit saya kan nanti mungkin kalau Ustaz Abu Hasan mau tambahkan silahkan aja. Ya jadi tentunya kita pahami bahwa kesalahan dalam bacaan Al-Quran itu ada dua ya. Ada dua, ada namanya lahnun khafi, ada lahnun jali. Ada kesalahan yang ringan, sifatnya tersembunyi, tidak semua orang bisa tahu. Hanya orang-orang yang dalam ilmu tajwidnya tahu ini salah ini. Ada salahnya yang lahnun jali, kesalahan yang jelas ketika dia baca Quran. Ya jangankan yang dalam ilmu tajwidnya, yang sekedarnya saja, sekedar dia tahu ini salah ini. Ya, an'amta alaihim, dia baca an'amtu alaihim, jelas keliru kan? Semua orang tahu itu. Ini lahnun jali, jelas sekali kesalahannya. Nah, maka itu perlu dipahami. Nah, terkait dengan apalagi terkait dengan bacaan Fatihah. Yang bacaan Fatihah itu rukunnya salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Nah, sehingganya baca Fatihah rukunnya salat. Nah, kalau baca Fatihahnya tidak benar, lahannya itu lahnun jali yang sampai merubah makna kayak tadi itu ya, an'amta alaihim jadi apa? An'amtu alaihim. Itu merubah makna itu. Walaupun cuma beda harakat fathah dengan dhammah. Itu sudah merubah makna. Nah, ini bisa membatalkan Fatihahnya dan otomatis itu bisa membatalkan salatnya. Jelas ini? Itu bisa membatalkan salatnya. Nah, tetapi kalau misalnya lahan yang ringan ya dia tidak mengidgham apa yang harusnya diidgham ya, dia justru mengidgham apa yang tidak diidgham misalnya. Nah, ini lahanan khafi yang seperti ini tidak sampai membuat salatnya menjadi batal. Nah, sehingga bagaimana kalau kita aminkan saja, diaminkan. Terlebih ada hadisnya Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, beliau pernah menyatakan, "Shallu ma'a imamikum." Salatlah bersama imam kalian. Fa in asabu falakum walahum. Kalau imam kalian benar salatnya, pahalanya bagi kalian dan bagi imam. Wala in akhtau falakum wa alaihim. Tapi kalau imam kalian salah, maka pahalanya bagi kalian dan dosanya ditanggung sama imam. Nah, dosanya ditanggung sama si imam. Nah, jadi perlu diperhatikan itu tadi ya, dan terkait dengan ucapan amin dilihat ya, pada saat kesalahan-kesalahan yang ringan maka tidak ada masalah ya, kita tetap mengucapkan amin. Nah, itu mungkin dari saya. Silakan Sen, ada tambahan? Nggak ada ya. Kita melanjutkan aja nih Ustaz. Tadi tentang permasalahan sholat ya Ustaz ya. Ini ada senada dengan pertanyaan dari teman-teman. Kalau seandainya di musola di surau atau masjid di dekat rumah kita itu sepi, malah tidak ada orang gitu ya. Jarang ada sholat situ. Apakah kita menghidupkan masjid kita di situ atau kita mencari masjid yang lebih ramai? Yang mungkin seperti yang kita tadi bilang lebih banyak jamaahnya ya, kemudian menegakkan sunnah. Kalau di dekat rumah kita ini malah jarang ada orang Ustaz. Jadi mana kita akan utamakan? Apakah kita pindah sholat di masjid yang agak jauh lebih ramai, atau tetap kita hidupkan surau atau di masjid yang di samping rumah kita? Allah. Barakallahu fiik. Iya, jazakumullah khairan. Iya. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, kita malah tinggalkan masjid itu atau surau itu, maka tidak ada yang sholat di situ, ya kan? Tidak ada yang malah sholat di situ. Jadi tidak ada masalah ya kawan. Ketika misalnya ya ternyata tempat atau masjid atau surau musola ya dekat rumah kita sepi misalnya, ya hanya satu orang jamaahnya, ya kadang dia sendiri jamaahnya.
dia azan, dia qomat, dia sendirian. Nah, ya yang seperti itu justru kita bersemangat untuk menghidupkannya dan bersabar. Mudah-mudahan dengan dia menghidupkannya dan bersama di situ, bersabar di situ, mudah-mudahan nanti ada orang-orang, 1-2 orang yang ikut bersama dia, ya, yang nanti akan ikut berjamaah. Tentunya dibutuhkan kesabaran, dan ketika dia melakukan hal tersebut dengan penuh kesabaran, insya Allah dia akan dapatkan keutamaan yang lain. Keutamaan menghidupkan, ya, dari menghidupkan sunnah, menghidupkan masjid yang kosong, kemudian justru terkadang pahalanya terkadang tidak kalah dengan sholat di masjid yang mungkin jamaahnya lebih besar. Karena untuk mempertahankan masjid yang ada di dekat rumah kita yang mungkin jamaahnya kurang, ya. Jadi yang tetap kita nasihatkan tetap sholat di situ walaupun jamaahnya kurang, ya, karena untuk menghidupkan hal-hal yang tadi, maslahat-maslahat itu kita perlu pertimbangkan, ya, dari hal-hal yang positif yang mungkin saja bisa kita dapatkan, ya, walaupun tidak masalah kalau dia sesekali untuk keluar, ya, sholat di masjid yang lain yang lebih banyak jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini lanjut lagi ya. Kayaknya masih panas nih. Sesuai cuacanya. Silakan, Pak. Monggo, lanjut. Semban. Ya, Pak Yusuf. Wah. Monggo, Pak. Perkenalkan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf. Ini tentang aib, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya kalau kita mengetahui aib seseorang, dimana kalau kita sampaikan akan membuat orang tersebut tersinggung, tapi kalau kita tidak sampaikan ini akan menjadi masalah besar di kemudian harinya. Sebagai contoh misalnya anak gadis yang lahir di luar pernikahan, kita mengetahui kalau anak gadis itu lahir di luar pernikahan, dan pada saat hijab kabul orang tua biologisnya itu menjadi walinya, dan kita ada di situ pada saat hijab kabul. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam atau kita sampaikan aib seseorang ini yang juga berakibat fatal kepada kita sendiri dan mungkin karena kita mungkin ada yang menyebabkan aib seseorang. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, Ustaz. Ini masalah tentang aib ya, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan karena mungkin ya sudah satu kejadian banyak ya di daerah kita, permasalahan anak-anak di luar nikah. Ya, mungkin bisa kita jelaskan, Ustaz. Ya, mungkin pertanyaan ini banyak, Ustaz. Pertanyaannya banyak, agak sederhana mungkin ya. Teman-teman kayaknya masih banyak lagi ya pertanyaan yang lain ya. Nah, Masya Allah ini kalau ini sampai dulu ini. Kita batasi mungkin sampai jam 9. Ya, mungkin sederhana aja, Ustaz. Ya kan jawabannya ini supaya teman-teman juga bisa merasakan jawabannya. Ya, kita jawab dulu ya, Pak ya. Kita jawab dulu barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Bapak Yusuf yang mulia. Beliau menanyakan terkait dengan satu permasalahan yang berhubungan dengan aib orang lain. Nah, di mana kita mengetahui aib tersebut, ya, dan itu hal yang berdampak yang besar kalau misalnya kita tidak menyampaikan atau memberitahukan, nah, atau mengingatkan. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan, ya, untuk memastikan informasi yang sampai kepada kita, itu hal yang pertama dulu. Karena ya dimaklumi bahwa bisa saja informasi yang sampai kepada kita mungkin boleh jadi ya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realitanya. Makanya tugas kita memastikan informasi yang telah sampai itu. Dan ini tuntunan di dalam Al-Quranul Karim.
Ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila kalian atau datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka tabayyunlah terlebih dahulu. Dalam satu qiraat fatathabbatu, tathabbutlah, cross check kebenarannya. Nah, karena jangan sampai apa yang sampai kepada kita dari informasi keliru, ya, maka kita pun turut menanggung ya kesalahan dan kekeliruan tersebut. Ya, maka itu yang pertama, tatsabbut, ya, memastikan kebenaran, apalagi ini berkaitan dengan aib orang lain. Maka kita harus lebih ekstra hati-hati. Nah, kalau misalnya kita sudah memastikan beritanya sudah jelas, sudah pasti, ya banyak saksi-saksi bahkan banyak yang menyampaikan, mungkin tahu juga, ya kita tahu akan hal tersebut, itu berita aib orang lain, kita sudah pastikan, maka bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita tentu saja pertama, kalaulah itu aib, ya asalnya aib itu ditutupi, tidak diumbar kemana-mana. Ya, asalnya aib itu ditutupi, tidak diumbar kemana-mana. Hanya yang namanya aib terkadang pada seseorang, ya, yang dia tidak tahu konsekuensi dari aib itu, kita butuh ingatkan dia. Seperti kasus yang tadi Pak Yusuf sebutkan, ya kan? Ya, tapi tidak perlu kita siarkan kemana-mana. Tidak perlu kita, ini anak hasil zina loh, ya kan? Nggak seperti itu. Ya, karena boleh jadi dia sudah bertaubat, dia sudah memperbaiki, ya kan? Nah, cuman konsekuensi dari itu boleh jadi orang tuanya nggak tahu, atau yang justru melakukan perbuatan itu nggak paham terkait dengan masalah itu. Maka kita bisa datangi orang tuanya atau siapa yang menjadi walinya, ya, untuk mengingatkan dia, untuk menyampaikan kepada dia bahwa di dalam hukum agama, ya, bahwa seseorang yang terlahir dari anak hasil zina, bapak biologisnya itu pada dasarnya bukan bapak secara syar'inya, karena terlahir itu anak bukan dari jalur pernikahan yang sah, maka itu bukan bapaknya secara syariat, tetapi secara biologis ya bapaknya, karena hasil dari airnya juga. Nah, sehingga para ulama kan menyebut bahwa hatta kepada anak zina ini, binnya dia tidak bisa dibinkan kepada bapak, ya, biologisnya, tetapi dia binnya kepada ibunya. Binnya itu kepada ibunya. Dan perwalian juga berpengaruh. Inilah, ya, dampak dari akibat dosa, ya. Dia tidak bisa menjadi wali akan hal tersebut. Nah, boleh jadi hukum-hukum yang semacam ini masih samar bagi sebagian orang. Nah, kalau kita melihat hal yang demikian, kita mungkin bisa bicara empat mata dengan orang tersebut, ya kan? Kita ungkap, itu kan mengungkap juga kan? Cuman kan tidak harus mengungkap ke semua orang, ya kan? Tapi kita bisa bicarakan sama dia, kita nasihati, Pak, ini nggak boleh seperti ini. Kalau Bapak ingin menjadi wali itu nggak bisa, tapi harus jadi cari wali hakim dan ya seterusnya dari apa-apa yang perlu kita ingatkan kepada dia. Jadi tidak masalah kalau kita mengingatkan seperti itu, Pak, ya, berkaitan dengan aibnya orang, karena memang ini berkaitan dengan hukum nantinya, berkaitan dengan apa? Dengan hukum, jelas ya. Tetapi untuk menyebarkan kemana-mana tentu tidak. Menyebarkan kemana-mana ini anak hasil zina, jangan begini, tidak seperti itu. Tapi hanya kita fokusnya kepada apa yang tadi terkait dengan hukum tadi. Wallahu alam bisawab. Nah, kalau kita cuma diam saja, Ustaz, ngomong. Iya, kewajiban kita kalau kita sampaikan, nah, kita tahu keluarganya itu, orang tuanya itu temperamennya tinggi. Temperamennya Kalau tinggi. kita sampaikan itu akan membuat terselingkuh dan akan membuat silaturahmi itu Ya. terputus. Dan kita lebih baik memilih diam aja, punya apa? Nah, barakallahu fiik. Jadi itu kan sifatnya ingkarul mungkar, ya. Kami tadi bahas di kemarin malam terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kata Nabi kan, kalau melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Ya kan? Tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Nasihati dia, ingatkan dia. Caranya bagaimana? Ya selembut mungkin, sehikmah mungkin, ya. Jangan permalukan dia. Mungkin kita punya cara-cara sebelum itu, ya kan? Diusahakan itu.
Tapi kalaupun tak mampu, kita takut ini orang kalau sudah temperamen ambil parang dia, Pak. Ada orang seperti itu kan. Nah, kita khawatirkan begitu. Maka kata Nabi tadi apa? Fa illam yastati fa biqalbi. Tak mampu maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi kita bukan tidak mengingkari, ingkari tapi dalam hati. Ya. Ketika misalnya kita khawatir dengan pedangnya itu atau dengan parangnya itu misalnya. Nah, kita misalnya diminta jadi saksinya. Iya. Kata Nabi SAW ketika disuruh menjadi saksi terhadap kemungkaran, beliau mengatakan, aku tidak mungkin menjadi saksi akan suatu kebatilan. Maka untuk menjadi saksi kebatilan kita tidak boleh. Kita boleh tolak ya. Kita boleh tolak. Iya. Baik. Dilema juga, Pak. Ya, kita ajukan pertanyaan dari dulu ya, dari kita selang-seling dulu. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz tentang bagaimana hukum jika kita masuk dalam satu pekerjaan, satu perusahaan, dan ada persyaratan yang masuk di situ, berkas-berkas yang kurang tapi. Ya, jadi masuk ke perusahaan ada berkas yang dia kurang. Tapi dia bisa masuk pekerjaan dikarenakan ordal ya dalam istilahnya, karena ada orang dalam. Bagaimana mungkin masalah gajinya yang dia dapat. Nah, kemudian ini langsung dua, seorang wanita yang dia terpaksa harus bekerja karena single parent ya istilahnya ya. Tetapi dia terpaksa kerja di perusahaan tersebut harus bercampur baur atau berkumpul dengan lawan jenisnya, Ustaz. Nah, ini karena kondisi kebutuhan dari ekonominya. Nah, mungkin ini aja, Ustaz, dari pertanyaan dari masuk dari kita. Barakallahu fiik. Ya. Terkait dengan kita bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan yang mana kita masuknya bukan dari jalur yang benar, ya, orang dalam ordal istilahnya, ya kan? Apakah selamanya kalau ada ordal itu berarti menyogok? Hah? Gimana pendapat teman-teman? Kalau ada orang dalam itu berarti dia mesti menyogok, dah? Ya boleh jadi mungkin kan? Iya, belum tentu juga kan? Boleh jadi memang kebetulan ada memang orang dalamnya. Ya, belum tentu juga ya. Jadi intinya seperti ini. Ketika dia bisa masuk ke dalam pekerjaan itu, memang dia pantas mendapatkan itu. Memang dia pantas sesuai dengan prosedur atau target-target dari perusahaan. Mereka menginginkan orang yang modelnya semacam ini, ya, punya ijazah begini, dan dia punya semua itu. Ya, orang dalam ini ya memudahkan saja. Memang dia berhak, gitu kan? Nah, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Karena dia sudah ya sesuai dengan prosedur yang ada. Yang jadi masalah ketika dia tidak berhak sebenarnya. Ya, dari perusahaan itu sudah menyebutkan syarat-syaratnya begini. Dia tidak memenuhi syarat. Cuman kekuatan ordal. Lain soal. Ya. Nah, maka dia gunakan hal-hal yang seperti itu, apalagi sampai ya ada sejumlah uang yang dia keluarkan. Nah, ini masuk dalam riswah, dan riswah itu dosa besar, diancam pelakunya dengan laknat. Kata Nabi SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang minta disogok. Nah, ini berkonsekuensi kalau dia masuk kepada tempat kerjanya itu dengan cara yang tidak benar, dengan sogokan atau semisal dengan itu, maka akan berakibat gaji yang dia terima itu tidak menjadi halal bagi dia. Ya. Terus bagaimana solusinya, Ustaz? Sudah terlanjur masalahnya. Nah, ya solusinya ya dia pergi ke atasannya dia. Kemudian dia ungkapkan semuanya. Nah, harus berani begitu. Dia ungkapkan bahwasanya saya dulu masuknya begini, Pak. Gimana ini, Pak? Nah, kalau misalnya setelah itu dia mendapatkan konsekuensi, akhirnya dia berhentikan, ya dia terima akan hal tersebut. Tapi kalau ternyata, oh kamu sudah punya pengalaman kerja, ya kamu sudah begini, kamu sudah bagus, saya terima, saya lihat sudah bagus, tidak masalah, teruskan mulai dari saat ini. Nah, maka insya Allah dari semenjak saat itu gajinya yang dia terima sudah bagus. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
kedua tadi Ustaz? Wanita. Yang ikhtilat Iya. perempuan. Ya tentunya permasalahan ikhtilat ya. Ini sudah pernah kami bahas juga ya, bahwa ikhtilat itu diharamkan dan ijma para ulama terkait dengan haramnya ikhtilat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian dari masuk menemui para wanita. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kakak ipar, adik ipar, gimana? Alhamu al-maut. Kata Nabi, ipar itu adalah kematian. Jadi awas, hati-hati. Ya, itu bukan mahrammu. Nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak nanti. Nah, dan hal yang seperti itu kadang terjadi ya kan. Orang akhirnya dengan iparnya, nauzubillahi min dzalik. Ya, kalau kepada ipar saja yang masih dekat dengan kita kan, itu nggak boleh. Apalagi yang bukan siapa-siapa kita. Makanya ikhtilat haram berdasarkan ijma para ulama. Hanya ada memang perkecualian ya, yang disebut oleh para ulama, misalnya ketika berada di pasar, di supermarket, di toko, ya memang tidak bisa dihindari itu ya kan, yang seperti itu. Nah, itu dimaafkan untuk muamalah manusia. Tetapi dalam lingkup ruangan ya kan, maka dia upayakan, dia usahakan untuk tidak terjadi ikhtilat. Itu yang pertama. Nah, terus bagaimana kalau darurat ya Ustaz? Ya kalau darurat, ya ada kaidah para ulama kita, ad-darurah tubihul mahdurah. Perkara yang sifatnya darurat, ia membolehkan apa-apa yang asalnya tidak boleh, karena darurat. Ya, apalagi mungkin di zaman sekarang ya Pak, ya hampir mungkin di tempat kerja ya ikhtilat ya kan. Bagaimana lagi ya? Kita mau kerja di tempat yang murni laki-laki saja, perempuan saja, ini saya kira berat ya. Ya, ada enggak perusahaan yang begitu laki-laki semua? Di ruangannya, di kantornya ada begitu? Hampir nggak ada ya kan? Hampir nggak ada mungkin. Nah, yang seperti ini ya kita hanya bisa ya bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau dia misalnya mampu, ada tempat kerja yang lebih baik misalnya, ya dia ingin supaya tidak terfitnah, ya kan? Dia pindah di tempat yang lebih baik, ya. Maka itu yang dia lakukan. Kalau memang dia sanggup untuk itu. Tapi kalau dia pun tidak sanggup dan dia punya tanggungan, banyak tanggungan, ya dia bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, tundukkan pandangan, ya lakukan hal-hal yang sewajarnya, jangan terlalu bebas dengan berinteraksi dengan lawan jenis, ya tetap dibatasi hal-hal yang perlu kita batasi, ya terkait dengan interaksi, jangan sampai dia terlalu dalam, akhirnya terjadilah hal yang tidak. Apalagi kalau dia seorang wanita. Nah, kalau seorang wanita, makanya seorang wanita itu kan pada dasarnya ya dia tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj, keluar bersolek, berhias, berdandan seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Jangan. Nah, kalau wanita lebih besar lagi. Nah, jadi diusahakan untuk dihindari ya. Kalau dia tadi seperti yang disebutkan single parent ya, single parent. Nah, ini istilah. Jadi hal-hal yang seperti itu ya, dia tentu meminimalisir yang ada. Tentu kalau ada pekerjaan yang jauh lebih baik ya, maka dia kerja sesuai dengan yang lebih baik bagi dirinya ya kan, yang lebih pas untuk dirinya. Wanita itu tidak dilarang untuk bekerja asalkan memang itu sesuai dengan tuntutan hidup, kebutuhannya ya. Dia punya orang yang harus dia nafkahi, anak-anaknya. Nah, ya kalau misalnya dia menikah lagi ya, itu lebih baik lagi ya. Insya Allah banyaklah yang siap ya kan, untuk menampung janda. Ya Pak Yusuf. Ya silakan Pak, monggo. Ya perkenalkan nama sampean, kemudian ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamdan Hasim. Kebetulan Pak Ustaz. Jadi saya punya profesi kebetulan advokat. Jadi ini terkait menyangkut profesi saya dan ini tidak bisa dihindari kan.
Tidak bisa dihindari bahwa gratifikasi atau suap itu memang sering terjadi. Artinya apa? Bahwa kadang orang berperkara itu tidak mau kalah, Pak. Orang salah tidak mau dikatakan salah. Ini itu fakta. Artinya apa? Bahwa ketika kita berperkara, dan saya sering menangani satu perkara, khususnya perkara tanah, kalau dia tidak main suap, tidak ada gratifikasi, tidak akan menang. Nah, pertanyaannya, apakah ini gratifikasi ketika dia menang lalu memperoleh kembali haknya itu haram hukumnya atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, dalam kasus pidana, ini tadi kasus perdata, kasus pidana ini banyak orang-orang Pak masuk penjara. Ketika masuk penjara supaya hukumnya berkurang, itu pasti bayar. Nah, saya sebagai lawyer itu kadang tidak mau lakukan itu, tapi karena keterpaksaan ini tidak bisa dihindari, Pak. Mungkin bapak-bapak atau mungkin satu waktu akan mengalami, atau boleh saja nanti keluarganya akan mengalami seperti itu. Pasti gratifikasi. Nah, bahkan ada pameo yang mengatakan ketika seorang pelaku pidana kehilangan ayam, maka yang harus dijual itu kambing atau sapi. Itu yang kan. Dan itu memang betul faktanya. Karena saya sudah 30 tahun di beracara dan sering malang melintang dalam dunia gratifikasi ini. Jadi kita tidak mau bergratifikasi ya. Kadang-kadang beda memang konteksnya kalau harta itu bukan miliknya. Bahkan bapaknya Pak Ustadz ini pernah konsultasi hukum persoalan tanah ke saya. Dan saya jelaskan bahwa ini kalau lanjut ke pengadilan pasti ada gratifikasinya. Yang kedua, saya pernah nangani kasus Ibnu Katsir kalau tidak salah. Ketika digugat, saya ngomong sama Ustadz Sari, saya ini pasti ada uangnya. Kalau tidak kita kalah. Yang penting kita yakin kita menang. Bahwa itu hak kita dan memang setelah saya teliti, saya pelajari, saya kaji, yang butuh adanya bahwa dia adalah pemilik yang sah. Ya, saya mau tak mau keluar uang. Itu namanya. Cuman yang pertanyaan saya, bagaimana dampaknya ke depan ini? Apakah ini halal atau apa? Dan bagaimana terkait dengan profesi saya ini? Ini kan persoalan Naima ya, kalau nggak salah ya. Mungkin itu ya, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat nih, Ustaz. Kayaknya kita di depan mana nih? Waalaikumsalam. Semoga tempat terusan ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Bapak yang mulia tadi. Jadi beliau menanyakan kaitan dengan apa yang menjadi profesi beliau, ya, dan itu sangat rentan dengan tindakan suap, ya, dan yang semisal dengan itu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya, pertama ya, saya ingin jelaskan bahwa kita sepakat bahwa suap menyuap itu adalah perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar malah, karena pelakunya diancam dengan laknat. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Nah, itu hukum yang harus kita pegang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi dan keadaan kita di zaman sekarang. Ya, tentunya syariat itu berjalan, ya, ada istilahnya maqasidus syariah, ya, maksud-maksud pensyariatan. Jadi dari hukum-hukum itu terkadang ada yang sifatnya tidak mutlak, ya, hukumnya satu saja, ya, haram mutlak, tidak ada lagi pengecualian, ya. Nah, ini dari hal yang detail yang dipahami oleh para ulama, ya, karena permasalahan-permasalahan itu seperti itu sifatnya. Makanya kan ada kondisi-kondisi darurat, ada kondisi-kondisi yang terdesak, terpaksa, ya kan. Maka syariat memberikan hal-hal yang semacam ini. Nah, jadi sesuatu yang memang hukum asalnya tidak boleh, memang hukum asalnya haram, tapi dikarenakan satu kondisi keadaan bisa jadi itu menjadi halal bagi kita. Cuman yang perlu digarisbawahi, jangan sampai terlalu berluas-luas, ya. Jangan sampai kita terlalu berluas-luas sehingga tidak lagi memperhatikan keharaman itu, ya.
Seakan-akan sudah menjadi halal sudah. Ini, iya. Jadi dalam menentukan misalnya ini kondisi darurat keadaan saya ini bagaimana, ya ini juga perlu kita pelajari juga. Karena hukum agama tidak akan berubah, ya kan? Dia berubah dalam kondisi-kondisi tertentu saja yang bisa membuat dalam kondisi orang itu dia diperbolehkan. Seperti kan makan babi, Pak, maaf ya. Haram kan? Bisa nggak jadi halal? Kapan itu? Ya, darurat ya kan. Kalau dia tidak makan, mati dia. Tidak ada makanan kecuali babi. Yang halal bisa menjadi haram. Dan itu kaidah-kaidah di dalam syariat. Dan sangat banyak. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Hal-hal yang sulit, berat bagi kita, ternyata ada kelonggaran, ada kemudahan. Iya. Idza daqal amru ittasa'a. Dalam kaidah yang lain mirip dengan itu. Kalau sempit suatu urusan, suatu perkara, bisa diperluas halnya. Perkaranya bisa diperluas. Nah, ini kaidah-kaidah di dalam agama. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, memberikan riswah, suap, itu asalnya menyogok, itu asalnya tidak boleh, ya kan? Tetapi ada keadaan yang membuat sebenarnya kita yang berhak. Sebenarnya kita yang bisa di situ. Cuman orang bermain, ya. Bermain di sini, bermain dengan uang, sehingga apa namanya? Dia menjadi menang padahal dia tidak berhak menang karena uangnya tadi, ya kan? Nah sementara kita yang harusnya menang, kita yang harusnya dapat, kita tidak jadi dapat. Kenapa? Ada orang bermain di dalam. Para ulama mengecualikan kondisi yang seperti ini. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, ini mirip Pak dengan misalnya ada orang ditodong, diperas, dia jalan diperas ya, kalau tidak kasih uangmu ya akan kupukuli kau, atau sudah ditodong parang di leher kita, kira-kira kasih atau tidak? Kalau kita bisa melawan mungkin ya kan, ya. Tapi mungkin ada sebagian orang dia tidak terlalu bisa untuk hal tersebut. Mungkin dia kasih itu apa namanya terpaksa. Itu uang yang dia terima haram atau tidak? Yang diterima si penjahat tadi haram atau tidak? Haram. Tapi kita kasih loh untuk menyelamatkan diri kita. Paham ini? Nah, kondisi-kondisi seperti itu perlu dipahami. Mirip dengan hal-hal yang seperti tadi, Pak. Ya. Misalnya kita sebenarnya berhak untuk itu, cuman ya apa namanya permasalahan di negeri kita terkadang orang-orang yang bekerja ini bermain mereka yang seperti ini. Kita tidak dapat kecuali mungkin kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Maka kata para ulama boleh kita melakukannya, tapi dosanya ditanggung oleh orang yang memintanya. Jelas Pak ya? Nah, jadi dosanya ditanggung sama siapa? Orang yang memintanya tadi. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu tetap diperbolehkan, insya Allah diperbolehkan ya kita untuk melakukannya, untuk mengambil haknya kita. Berbeda kalau itu bukan haknya kita malah ngotot-ngototan, kita bayar, padahal kita tidak berhak sudah di situ. Memang kita kalah di situ misalnya, memang kita tidak berhak, tapi kita berikan sejumlah uang, ini baru menyogok. Tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau itu haknya kita tapi diambil, kita tidak bisa mengambil balik kecuali dengan kita memberikan uang, maka silahkan. Yang nanggung dosanya siapa? Siapa yang nanggung dosanya? Yang mewajibkan. Jelas Pak ya? Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bisa terjawab apa yang kalau seandainya dia menyogok untuk mengurangi hukumannya, padahal memang sudah salah tapi menyogok untuk mengurangi hukumannya, atau membayar untuk tanah luar, apakah itu boleh? Ya, dia sudah dihukum Pak ya. Ya, kemudian dia menyogok dengan hukumannya itu yang dari 4 tahun jadi 2 tahun, otomatis dia nyogok lagi. Padahal sudah salah. Apakah itu boleh kan? Iya. Saya kurang tahu terkait dengan hukum-hukum pidana seperti itu ya. Apakah misalnya, kan ada juga Pak ya, dalam yang saya dengar ya, yang saya tahu ketika orang dihukum itu pernah terjadi. Ya. Nah misalnya kayak dia di penjara misalnya 1 tahun, dengan 1 tahun kemudian ada uang yang dikasih kan? Ya. Kalau dengan catatan kalau misalnya dia serahkan uang itu, maka hukumannya jadi sekian. Tapi kalau misalnya dia tidak serahkan uang, maka hukumannya sekian. Ada begitu Pak ya? Nah kalau itu kan memang diatur itu yang seperti itu ya. Nah, kalau yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, memang hukumannya taruhlah penjara 1 tahun.
tanpa ada keringanan sudah, tanpa ada keringanan, tidak bisa dia bayar, tapi dia menyogok, ya kan, dengan diam-diam, ya, padahal tidak sah yang seperti itu masuk sogokan, itu tidak boleh, haram yang seperti itu. Jadi perlu dibedakan ya, dua hal tadi ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ya Ustaz, ini ada pertanyaan tentang riba nih Ustaz. Apakah termasuk riba jika ada orang yang pinjam motor kepada kita, kemudian kita persyaratkan lu bisa pakai tapi ngisi bensin gitu, balik bensinnya penuh. Nah ini Ustaz, gimana nih Ustaz? barakallahu fiik. Iya. Itu yang nanya orang mana ya? Iya, jadi terkait dengan hal tersebut ya, tentu ada kaidah ya di dalam agama kita, disepakati oleh para ulama. Ini disebutkan hadis, cuman hadisnya dhaif. Ya, cuman dia menjadi ijma kesepakatan para ulama. Ya. Dan ada riwayat yang sifatnya mauquf dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Kaidahnya berbunyi begitu. Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Ini kaidah besar dalam hukum riba, bahwa segala utang piutang ya yang di belakangnya menghasilkan manfaat ya, maka itu hukumnya riba. Setiap utang piutang yang di belakangnya diambil manfaat, maka itu riba. Jelas ya? Dan manfaat ini bisa berbentuk uang, bisa berbentuk jasa atau manfaat. Itu hukumnya riba ya. Jadi kalau kita mengutangi orang ya, maka kita tidak boleh mengambil manfaat dari itu. Jelas ini? Saya tanya, orang yang minjamin motor itu hukumnya gimana itu? Dia pinjamin motor kan? Kalau misalnya dia syaratkan, ya kau pinjam motor ya minimal isi bensin lah. Manfaat itu? Berarti apa hukumnya? Tergantung bensin. Apa bensinnya gitu? Karena misalnya kan dia dari kilo 5 mau pinjam ke sana. Ya, ya. Jadi apa namanya, ukuran bensinnya tuh ya. Barakallahu fiik. Ya. Sebenarnya begini ya, kawan. Antum perlu bedakan antara qardun, dalam bahasa Arab artinya utang, dengan ariyatun. Nah, ariyah itu pinjaman. Walaupun dalam bahasa kita pinjam dengan utang itu mirip-mirip ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi qard itu utang. Kalau ariyah itu pinjam. Bedanya gimana Ustaz? Kalau qard itu sifatnya pinjam yang dihabiskan. Itu qard. Ada orang pinjam uang, nah mungkin cuma disimpannya uang itu kan, ya kan, pasti dipakainya kan, dia habiskan, nanti dia ganti. Tapi kalau ariyah itu sifatnya pinjam sementara, nanti dikembalikan. Paham ini? Nah saya tanya, orang pinjam motor itu qardun atau ariyah? Hah? Ariyah. Jadi beda hukumnya, tidak masuk dalam utang. Paham ya? Walaupun bahasanya pinjam, tapi ada enggak orang yang pinjam motor dihabiskan motornya? Saya pinjam motormu ya, saya mau habiskan. Iya. Tapi kan motornya intinya kan. Motornya enggak kan? Enggak seperti itu. Jadi dibedakan antara qardun dengan ariyah. Jadi wallahu alam, orang pinjam motor itu sifatnya ariyah. Pinjaman saja, bukan utang. Bedakan. Nah, kalau dia ariyah, maka tidak masalah. Antum mensyaratkan isi bensinnya, tidak ada masalah. Karena sifatnya apa? Ariyah. Beda kalau qardun. Kalau qardun ada orang pinjam, ya, ada orang pinjam hartamu, kemudian kau bilang ya pengertian juga lah. Pengertian apa itu maksudnya? Ya, ditambah-tambahin lah untuk dikembalikan, ya kan? Itu riba hukumnya. Itu apa? Itu riba. Cuman ya ikhwan, ada pinjaman pada harta itu yang dihabiskan. Dulu Nabi pernah disebutkan beliau pinjam onta, cuman sifatnya utang, karena onta itu dijual sama Nabi. Ya, wallahu a'lam, saya tidak ingat apakah dijual sama Nabi atau Nabi sembelih. Nah itu jatuhnya apa namanya? Qardun, utang itu, bukan ariyah. Ya, kalau orang pinjam motor sama tadi, kalau motornya dia jual berarti itu utang sifatnya. Ada boleh apa namanya? Tidak boleh ada kelebihan ketika mengembalikan.
Ya, atau ada syarat. Kalau misalnya dia kembalikan tanpa syarat, ya tanpa syarat ada kelebihan, dia ingin ganti, misalnya dia pinjam utang ini misalnya motor, ya. Kemudian dia ganti dengan yang lebih baik lagi. Dia pinjam motor Scoopy misalnya, dia ganti dengan motor apa? NMAX. Lebih mahal ya. Nah, maka itu kan kelebihan kan. Kalau itu disyaratkan di awal, saya pinjamkan motor Scoopy, tapi kok ganti NMAX ya? Nah, nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya inisiatif dari kita ini, masya Allah bagusnya orang, ya saya mau ganti dengan NMAX lah, misalnya, ya kan, maka tidak ada masalah. Setelah kita mengembalikan ya, setelah bayar, nah, itu tidak ada masalah. Karena orang yang paling baik dalam membayar utang itu kalau dia melebihkan, misalnya, nah, itu tidak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau masih dalam taraf pembayaran, tidak boleh orang yang mengutang itu mengambil manfaat. Jelas ya? Jadi tadi kalau terkait dengan pinjam motor, Ustaz, itu sifatnya ariyah, jadi bukan utang. Maka kalau misalnya disyaratkan isi bensin, ya tidak masalah. Itu isi bensin tidak masalah. Jadi tidak berlaku tadi rinciannya antum. Nah, barakallahu. Terkait masalah riba. Nah, Ini kami di apa namanya? Di depan kalau kita bicara saya sedikit juga berikan penjelasan untuk itu. Jadi di dalam sengketa perdata, anggaplah tanah ya. Ketika seseorang menguasai tanah 10 tahun, nah sementara itu hak kita gugat. Di dalam syarat formil satu gugatan itu harus ada denda. Artinya denda di sini penggunaan tanah itu. Kalau saya gunakan, saya dapat keuntungan sekian per bulan atau per tahun. Maka itu syarat daripada satu acara perdata. Dan itu diatur di jurisprudensi Mahkamah Agung. Artinya itu memang sudah diatur secara hukum, bukan mengada-ada. Ketentuannya tidak boleh melebihi bunga bank. Tidak boleh melebihi bunga bank. Yang disyaratkan cuma 2,5%. Dan itu harus dicantumkan. Dan ketika dia menang, itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, maka bisa harta orang yang tadi kita menguasai lahan kita atau tanah kita, itu bisa disita. Itu satu. Yang kedua, dia bersengketa Pak ya dalam tanah tadi. Ya, sengketa. Ada syarat ya. ganti kerugian istilahnya. Ketika saya manfaatkan. Bukan denda atau sewa. Boleh denda, boleh kata denda, boleh ganti kerugian. Karena pemanfaatan objek tadi, satu. Yang kedua, di dalam hukum perjanjian, ya, ketika saya ada kesepakatan dengan seseorang, ya, kalau dia tidak mampu melaksanakan prestasi perjanjian itu, maka hartanya kita ambil. Nah, dengan ketentuan kita beri jangka waktu. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan, di situ juga ada denda. Apakah ini menurut hukum syar'i dibolehkan atau tidak? Karena ini berjalan Pak sekarang. Nah, cuman memang yang perlu saya diperhatikan bahwa tidak semua hakim itu pelaku gratifikasi. Kalau pengadilan agama Pak itu tidak mungkin karena dia takut sama Tuhan. Kalau pengadilan negeri itu saya tidak jamin. Makanya untuk mengukur gratifikasi seseorang itu kita datang ke kantornya. Dan kalau kita pagi-pagi ke pengadilan kan belum ada orang berperkara. Belum ada orang berperkara. Di situ mobil dinas yang banyak Pak di depan sini. Tapi kalau Bapak ke pemuda, itu banyak mobil pribadi. Itu kalau tanah itu Pak urutannya ke pengadilan negeri atau pengadilan agama? Tergantung apakah dia sengketa hak atau sengketa waris. Kalau dia sengketa waris, maka kita masih. Ya, sudah. Assalamualaikum. Ya, baik barakallahu fikum. Ya, mungkin mulia. Ya. Siap. Ya, Sama di awal ini. ya karena kita melihat waktu juga ya teman-teman ya, insyaallah ya Bang. Nanti mungkin Itu next awal itu tanya jawab aja lah. Tanya jawab aja di awal. Ya, ini kan kita perdana Pak, jadi kita belum melihat kandunya ke depannya, Masya Allah. Jadi insya Allah nanti next kita bisa jadikan pelajaran buat tim nanti biar
kayak apa nanti kita anukan lagi ya, insyaallah. Doakan aja semoga dimudahkan bagi tim untuk bisa ngadakan ini. Barakallahu silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Abu Hakyat, tinggal di Gunung Tabur. Ini Ustaz, Anda memiliki orang tua di Jawa yang belum bisa menerima dengan istilah kami keluarga, dan sampai kepikiran dan sampai sakit-sakitan dan sampai masuk rumah sakit. Apakah ini bentuk apa durhaka anak kepada orang tua karena tidak mau menerima nasihat dari orang tua? Terus yang kedua, Nasihatnya apa tadi? Orang tuanya? Tidak orang ikut. tua, nasihatnya janganlah ikut-ikutan yang Kayak gini. sunnah dan salaf ini. Jadi mereka berpikiran kalau ini yang aliran sesat gitu. Terus yang kedua, apa hukumnya KB untuk menunda kehamilan karena dari segi kesehatan dan belum siap mental dari istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang tuanya ini Ustaz pengennya itu tetap seperti kebiasaan orang-orang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana dengan KB karena mental istri dengan juga kesehatan. Mungkin seperti itu ya tadi ya. Ya. Yang mana jawab dulu? Ya mungkin masalah ini Ustaz. Orang tuanya ini bagaimana, apakah kita tetap ikut perkataan orang tua jadi seperti orang biasa saja ngalir atau tetap mengikuti dakwah sunnah? Barakallahu fiik. Ya, terkait dengan pertanyaan dari saudara yang mulia tadi, beliau menanyakan terkait dengan permasalahan orang tua ya, yang mungkin kita dimaklumi sebagai anak kita harus berbakti sama orang tua, dan itu tidak diragukan dari amal soleh yang luar biasa, birrul walidain, berbakti sama orang tua. Tetapi di satu sisi terkadang ya bisa jadi orang tua kita memerintah kita sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan apa yang kita pahami dari kebenaran, dari kebaikan ya. Mungkin saja orang tua kita mendapatkan syubhat ya, atau berita-berita miring tentang dakwah kebenaran, tentang dakwah kebaikan. Nah, ini yang tugas kita sebagai anak untuk meluruskannya. Nah, tentu ketaatan sama orang tua, mengikuti perintah orang tua adalah hal yang wajib. Tapi dibatasi dengan apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Iya, dibatasi dengan hal tersebut. Dan itu berlaku untuk semua orang. Iya, hatta pun dia orang tua. Rasulullah pernah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun kalau dalam bermaksiat kepada Allah. Iya. Seseorang menjadikan jalan hidupnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu wajib. Mengikuti sunnah Nabi hukumnya wajib. Karena Rasulullah mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajib. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Itu kewajiban kita. Nah, kalau misalnya ternyata hal ini bertentangan dengan apa yang ada pada orang tua kita, ya, maka tentu kita tidak wajib untuk mengikuti nasihat orang tua yang tadi disebutkan. Sebatas itu saja. Tetapi bukan artinya ketika kita tidak mengikuti nasihatnya yang itu berarti kita sudah mencabut ya ketaatan sama sekali kepada mereka. Enggak. Hanya dalam urusan itu saja. Untuk yang lain tetap kita taat ya, dan kita terus bermuamalah dengan orang tua dengan baik ya. Nah, adapun untuk yang tadi kita ya minta maaf ya, mungkin orang tua belum paham. Nah, tugas kita untuk memberikan pendekatan, pemahaman, dan tampakkan akhlak yang baik, bahwa saya berada di atas sunnah ini, di atas kajian sunnah ini, bukan menjadikan saya tambah buruk, tapi justru tambah baik. Nah, itu yang tugas kita menampakkan sama orang tua kita supaya dia tidak berpandangan negatif kepada kita. Nah,
Karena kan memang hal-hal yang seperti itu ya dari orang tua kan memang muncul dari isu-isu di luar, ya kan? Isu-isu di luar, sehingga itulah yang ada di dalam dirinya, maka dia pun melarang kita. Nah, anggaplah ketidaktahuannya akan hal tersebut. Nah, tugas kita untuk menasehati pelan-pelan, ya. Kalau mungkin belum diterima, nanti kita bisa ingatkan lagi. Tampakkan terus akhlak yang baik. Adapun kita langsung keluar dari jalan sunnah karena mengikuti orang tua, itu tidak dibenarkan. Ya, cuman ya tetap muamalah kita baik. Ya, di dalam Quran jangankan ya orang tua yang muslim, orang tua yang kafir saja Allah katakan fala tuti'huma. Jangan taati kedua orang tuamu itu. Kalau dia kafir memerintahkan kepada kekafiran. Ya. Tetapi kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaullah dengan orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Ya, tetap kita bergaul dengan baik, ya, bertutur kata dengan baik, ya, sopan sama orang tua, walaupun ada perselisihan antara kita dengan dia dalam hal tersebut. Cuman ditanggapi dengan baik, anggap saja itu ketidaktahuan mereka, sambil didoakan mudah-mudahan suatu hari nanti dapat hidayah. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Yang kedua tadi Ustaz? Yang kedua, bagaimana istrinya yang masalah KB. Ya, KB. Ya, bagaimana dengan hukum KB? Ya. Pertama, ikhwani fiddin, kita umat Islam dianjurkan untuk punya keturunan yang banyak. Ya. Makanya di dalam hadis kata Nabi, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur, ya, lagi penuh dengan cinta, penyayang. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Maka dalam Islam kita dianjurkan untuk banyak keturunan, ya. Makanya ya bukan 2 anak lebih baik ya, tapi 2 anak lebih itu baik. Ya mungkin seperti itu. Ya cuman saja ya, tentunya ketika kita mau banyak anak, produksi anak, ya kita harus perhatikan anak kita tentunya. Jangan ya taunya produksi saja tapi mendidik kurang. Ya, kita kalau mau banyak anak ya harus kita tahu juga konsekuensinya. Kita harus didik mereka. Ya kita siap untuk itu. Jelas ini? Nah makanya kata para ulama, memutuskan keturunan itu haram, tidak boleh. Kecuali kalau darurat, dipersaksikan oleh 3 dokter yang ahli, kalau dia hamil lagi bisa mencelakakan dia. Nah, itu baru dia boleh mengangkat kandungan atau yang semisal itu. Jelas ya? Nah kalau bagaimana dengan KB? Kalau KB sifatnya apa? Sementara, mengatur jarak. Mengatur apa? Mengatur jarak. Yang seperti ini diperbolehkan. Ya, yang seperti ini diperbolehkan. Asalkan dengan tujuan apa? Mengatur jarak kehamilan. Karena mungkin istrinya terlalu subur misalnya, ya kan? Produksi terus tiap hari, ya kan? Hamil melahirkan. Nah, yang seperti ini butuh diatur, ya kan? Butuh diatur. Nah, yang seperti itu tidak masalah, ya. Dia konsultasikan dengan dokter, ya terkait dengan KB yang dia mau konsumsi, keamanannya, ya kan, berkaitan dengan ibadahnya, karena nanti KB itu bagi seorang wanita akan berpengaruh pada siklus haidnya, dan kalau siklus haid berpengaruh itu bisa berpengaruh juga pada ibadahnya. Jadi intinya diperbolehkan asalkan dengan niat hanya mengatur jarak kehamilan, bukan untuk memutus kehamilan. Wallahu alam bisawab. Nah, tadi itu yang pasal itu tadi itu tentang pengadilan itu. ya. Disimpan pertanyaan untuk bulan depan ya. Ya, jadi ya barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita pada hari ini kita cukupkan majelis kita. Mohon maaf ada sebagian teman-teman yang mungkin tidak bisa menyampaikan pertanyaan. Sebenarnya banyak sekali yang sampai kepada kami dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sendiri tidak bisa bacakan. Ini alhamdulillah berarti respon teman-teman para ikhwah itu sangat baik, dan semoga ini bisa kami pertimbangkan lagi sama teman-teman tim, dan next insyaallah semoga jadinya mungkin kita ubah nanti ininya saat kita langsung adakan tanya jawab aja langsung Ustaz. Kayaknya lebih seru seperti ini. Seperti tadi perdana wah insyaallah itu saya kira di luar dari kita itu. ilmu bagi kita ya.
kita hidup di Indonesia, Masya Allah kita ternyata banyak yang kita tidak tahu. Semoga ini jadi pelajaran, teman-teman juga banyak masalah-masalah dengan jawaban-jawaban yang Masya Allah itu jadikan ilmu bagi kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bukan hanya ngopi, tapi ini yang dikatakan ngopi dapat pahala insya Allah Ta'ala, karena di dalamnya ada ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan nanti kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim-tim yang telah terlibat pada kegiatan ini, dan teman-teman yang meluangkan waktu. Kami tidak bisa berlama-lama untuk kegiatan ini karena mengingat waktu, dan ustaz kita juga akan next kembali tempat yang lain. Ya, kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Makan dulu lah. Hah? Makan dulu. Banyak sekali pertanyaan ternyata. Pertanyaan aja belum aja dari. Iya, cuma 2 aja. Keren lagi kan pertanyaan. Aku udah ada pertanyaan kan. Tadi bilang belakang aja Pak, ke diri lain. Nah, salah tuh. Beneran ke depannya bisa. Dan nanti Bisa ngomong. Iya, nanti kita ke depan. Jadi mau nanya sebenarnya. Kalau di sini aja Ustaz. Ya. Mana kursinya? Monggo. Ayo, silakan, Pak. Terusin Mas. Biar anak next. Ya. Monggo. Tanya dan Ya. Udah lama di sini, Pak? baru sebulan saya Sebulan ya? tinggal di rumah anak di Labanan. Labanan lah. Iya, Labanan. Di Batolan Armet itu. Iya. Itu ada masjid. Ini waktunya ada nggak ini, Pak? Iya, enggak apa-apa.